Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufanul Aziza dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 yang mengampu mata kuliah peminatan pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi, sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yaitu Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri, bertepatan di Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah yang pertama yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah ini, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Dari Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang disebut dengan daerah Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dan yang selanjutnya adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam ke Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo, atau disebut dengan Wali 9. Berikut adalah nama-nama Wali Songo, yaitu ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang selanjutnya Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat, Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, Tuban. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang selanjutnya adalah Sunan Derajat atau Syafriuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Kudus atau Jafar Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ganung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijogo, nama aslinya Raden Mas Syahid, beliau adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilengu dekat Demak.
Yang selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijogo berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Adapun cara-cara dakwah di Nusantara, jadi para dai atau mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara yang pertama, perdagangan, yaitu proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Yang selanjutnya melalui perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut, ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Jadi yang selanjutnya adalah pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh misalnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Mayusanah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan Surau, dan di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Yang selanjutnya adalah hubungan sosial. Para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Mereka bersikap santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan. Yang selanjutnya adalah kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Lalu ada juga kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang ya. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah nisan kubur terbuat dari granit asal dari Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai. Lalu yang selanjutnya adalah kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughadsyah, yaitu sekitar 1514 sampai 1528 Masehi. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Ini berjaya pada tahun 1598 Masehi sampai 1586 Masehi. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura. Sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau Raja pertama Kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam pada abad 17 sampai 19 Masehi. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar sebagai Senopati Inggala Sayyidina Panatagama, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tempatnya di Provinsi Kalimantan Selatan untuk yang daerah sekarang. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Koin Utara atau Banjarmasin.
1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tambolo, Laukin, Parang-Parang, Data, Akancini, Sumatra, Bisei, Sero, dan Kailini. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bete Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tambolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Jenggine, Sumatra, Bisei, Sero, dan Kailini. Kemudian semua komunitas bergabung sepakat membentuk Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan besar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad 13 Masehi. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain seperti Jailolo, Tidore, Pecan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, Kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal yang sering berlayar ke daerah lain. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadi alias Muhammad Nahal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja ke-9 yaitu Siriliyati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Baik, itu tadi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang selanjutnya adalah hikmah. Islam adalah agama damai dan akan berhasil ditegakkan dengan kedamaian. Lalu hikmah yang selanjutnya adalah generasi terdahulu mengajak orang lain menuju dan memeluk Islam dan bukan sebaliknya mengeluarkan orang lain dari Islam. Yang selanjutnya kegigihan mendakwah para pendahulu. Kita terbukti di sepanjang hayat mereka telah berkorban untuk masa depan kita. Dan selanjutnya Islam hadir di Nusantara menghadirkan perdamaian persatuan bangsa Indonesia melalui jalinan dakwah atau ukhuwah Islamiyah dari seluruh kaum muslimin di Indonesia. Baik, itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.